Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada perkuliahan AIK 3 Kemuhammadiyaan dan Keaisyaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam berkemajuan. Dan nanti sedikit akan dibahas tentang perempuan berkemajuan. Diambilkan dari beberapa tulisan Profesor Dr. Haidar Nasir bahwa tentang gerakan pencerahan. Muhammadiyah pada abad kedua berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan atau at-tanwir merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan di dunia ini. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problema-problema kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang berjarak struktural dan kultural. Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab masalah kekeringan rohani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan lainnya. Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia baik laki-laki maupun perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun peranata sosial yang utama. Nah, dengan gerakan pencerahan, Muhammadiyah terus bergerak dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran yang mengembangkan sikap tengahan atau wasatiyah, membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi akhlak mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Komitmen Muhammadiyah tersebut menunjukkan karakter gerakan Islam yang dinamis dan progresif dalam menjawab tantangan zaman, tanpa harus kehilangan identitas dan rujukan Islam yang autentik. Kemudian perempuan berkemajuan. Di sini saya sedikit akan mengulas perempuan berkemajuan bahwa sebagai organisasi sosial di bawah payung organisasi besar Muhammadiyah secara langsung juga mengemban amanah muktamar untuk memajukan perempuan, dan sejalan dengan pemikiran Muhammadiyah mendorong organisasi Aisyah senantiasa dapat melintasi zamannya dengan menjadikan perempuan berkemajuan. Nah, di sini coba kita petakan ya bahwa gerakan Islam berkemajuan di sini ada 3 hal yang menjadi titik penting yang harus dijalankan. Intinya adalah membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. Membebaskan apa? Membebaskan dari kemiskinan, dari kekerasan, dari kezaliman, dari hal-hal yang menindas manusia. Misalnya di sini bisa kita contohkan orang-orang yang misalnya trafficking, women trafficking, kemudian anak-anak diperdagangkan, kemudian membebaskan dari kebodohan, misalnya juga kelompok-kelompok disabilitas yang tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan itu kemudian dibebaskan, kemudian kelompok-kelompok marginal yang lainnya. Kemudian memberdayakan. Nah, di sini memberdayakan adalah melakukan pendampingan, melakukan pemberdayaan secara kontinu, misalnya berbagai gerakan-gerakan Aisyah di sini sudah, dan Muhammadiyah sudah melakukan pemberdayaan ini, baik dalam majelis, misalnya di Muhammadiyah itu ada majelis pemberdayaan masyarakat, di Aisyah juga ada Makasos, Majelis Kesejahteraan Sosial, ada juga kegiatan-kegiatan dari LPPA, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Aisyah. Kemudian di sini juga memajukan. Memajukan itu bagaimana gerakan Aisyah itu dapat maju, bergerak, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman, melintasi zamannya. Bagaimana bisa berkembang di seluruh dunia. Ya, kemudian di sini bagaimana sih gerakan Islam berkemajuan itu berlandaskan pada Bayani, Burhani, dan Irfani. Bayani, Burhani, dan Irfani dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini adalah landasan ketika kita memajukan atau memberdayakan atau tadi ya membebaskan, kemudian memberdayakan dan memajukan. Ya, Bayani diartikan adalah menafsirkan Al-Quran dan hadis secara tekstual atau secara bahasa, nahwu, sorof. Jadi
ketika melihat ayat misalnya tentang penciptaan manusia atau tentang misalnya pernikahan atau tentang ayat yang lain secara tekstual saja, misalnya tentang disabilitas misalnya juga atau tentang eh, poligami. Nah itu misalnya diartikan secara bayani berarti diartikan hanya secara tekstual. Kemudian Burhani itu mengkaitkan dengan akal pikiran atau historisitas, kenapa ayat dan hadis ini turun dikaitkan dengan konteks sekarang dan fenomena yang terjadi saat itu. Kemudian dikontekskan dengan sekarang. Kemudian Irfani ikut merasakan, terlibat, mengalami, kemudian membebaskan, memberdayakan, dan menjauhkan dari segala sesuatu yang menindas, kemudian melakukan advokasi. Jadi membebaskan segala sesuatunya, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, kemudian melakukan pembelaan. Di sini yang namanya Irfani. Bisa saya contohkan satu hal misalnya ya, dalam memaknai ayat atau hadis ya tentang pernikahan poligami misalnya. Fangkihu matoba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nah, misalnya diartikan secara bayani oleh beberapa kelompok bisa mengambil inti bahwa menikah itu bisa 1, 2, 3, dan 4. Tapi ketika kita menggunakan burhani dan juga menggunakan keterkaitan ayat 1 dengan yang lainnya, itu sebenarnya ada ayat selanjutnya yang mengatakan bahwa sebenarnya kamu sebenarnya tidak mungkin untuk berlaku adil. Fa'in khiftum alla ta'dilu, sesungguhnya kamu tidak mungkin untuk berlaku adil. Maka fawahidatan, satu saja cukup. Jadi di sini sebenarnya ayat ini semangatnya untuk menikah itu adalah monogami, bukan poligami. Ini salah satu ayat. Kemudian secara irfani, bagaimana memaknai pernikahan itu dapat mensejahterakan kehidupan baik suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Bahwa misalnya nanti ketika berkeluarga, kemudian misalnya berketurunan, ketika mau sudah 2 atau 3 atau sampai 10 tahun tidak memiliki putra dan putri misalnya ya dalam berkeluarga. Itu bagaimana kita irfaninya misalnya contohnya ketika akan melakukan bayi tabung dalam sebuah keluarga itu karena tidak mempunyai keturunan ya diperbolehkan oleh Muhammadiyah dan Tarji asalkan dari sperma dan sel ovum dari suami istri yang sah, bukan kemudian membeli sperma. Nah, ketika membeli sperma atau misalnya orang yang tidak mau memilih menikah, kemudian dia menggunakan burhaninya ya akalnya gitu, tidak perlu menikah, yang penting kan saya bisa punya anak misalnya, tidak perlu berkeluarga. Nah itu berarti dia menggunakan akal irfani. Dengan menggunakan irfani, dia merasakan bahwa ini tidak baik, secara nurani tidak baik. Kemudian beberapa yang bisa dikatakan irfani lagi misalnya juga ketika kita memaknai ayat surat Al-Maun gitu ya. Ketika kita merasakan sekelompok orang tidak mempunyai informasi tentang kesehatan reproduksi. Kita ikut merasakan kurangnya informasi itu akhirnya mengakibatkan banyak pernikahan dini. Nah, ketika kita ikut merasakan, kita melakukan pendampingan, melakukan edukasi, melakukan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok remaja untuk mendapatkan pengetahuan atau bimbingan perkawinan sebelum jadi agar mereka tahu, atau juga untuk kelompok-kelompok disabilitas agar mereka tahu juga mendapatkan informasi bagaimana akses pendidikan, akses kesehatan, akses ekonomi. Nah, kita ikut merasakan orang-orang yang tertindas tadi, orang-orang yang tertolimi tadi, untuk memberikan pemberdayaan, itulah yang namanya kita sudah melakukan hal yang irfani di sini. Ya, di sini Islam berkemajuan dengan membebaskan dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Ini adalah contoh-contoh picture-nya, foto-fotonya. Ini gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab masalah kekeringan rohani, krisis moral, kemudian kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, bagaimana kita mencerahkan, memberantas korupsi. Nah, kerusakan ekologis. Jadi, bagaimana Islam berkemajuan itu juga bisa memecahkan masalah ekologi, kekeringan, banjir, kebakaran, kemudian misalnya ada bencana, ini ada di Muhammadiyah ada MCCC gitu ya. Ada juga namanya Majelis Disaster MDMC ya, Majelis Disaster Management System. Nah, gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan, yakni tanpa diskriminasi,
memuliakan martabat manusia, baik laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun peranata sosial yang utama. Demikian perkuliahan pada hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.